Kami dari kelompok 8B akan mempresentasikan produk kami yang berjudul Cassava Balls atau bola-bola singkong. Kami dari kelompok 8B beranggotakan Axelrian Aditya Hereva, NIM 2018-493, Anang Stefani Ardi, NIM 2019-427, dan Safania Salsabila, NIM 2019-473. Latar belakang dari produk kami adalah kami akan membangun usaha di bidang kuliner, yaitu dengan bahan dasar singkong. Banyak persaingan ketat dalam sebuah usaha. Dengan ini kami akan membuat makanan berinovasi yang nantinya banyak diminati para pembeli. Dalam makanan ini terdapat 2 menu, yaitu manis dan gurih. Di setiap menu ada rasa dan topping masing-masing yang membuat makanan ini memiliki keunikan tersendiri. Selain itu, kami juga berniat untuk melestarikan bahan dasar makanan tradisional ini yang hampir dianggap sepele oleh banyak orang. Prioritas masalah. Usaha makanan ini berbahan dasar singkong masih banyak kendalanya karena sebagian orang masih penasaran dan bisa saja meragukan makanan ini karena bahan dasar yang jarang digunakan oleh beberapa pembisnis usaha kuliner yang ada di sekitar. Di sisi lain, kami berharap orang-orang akan menyukai apa yang kami jual dengan makanan inovasi ini karena keunikan dari bahan dasar yang kami gunakan. Tujuan dari program ini adalah pertama, memenuhi tugas kuliah kewirausahaan. Kedua, melatih skill yang kita punya. Ketiga, mempraktekkan materi-materi yang kita dapatkan di perkuliahan yang ada. Keempat, belajar menjadi orang yang bertanggung jawab. Kelima, belajar menjadi orang yang mandiri dan tegas dalam mengambil sebuah keputusan. Keenam, membuka lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan. Ketujuh, menambah ilmu dan pengalaman dalam berwirausaha. Manfaat dari kegiatan ini adalah 1. Melatih mahasiswa untuk mengembangkan ide-idenya. 2. Bekerja sama dengan orang lain. 3. Melatih mahasiswa berpikir kreatif, kritis, dan inovatif. 4. Mengasah kemampuan setiap mahasiswa. 5. Meningkatkan daya tarik masyarakat untuk mengonsumsi bahan makanan tradisional. 5. Dapat membangun komunikasi dengan orang lain. 6. Dapat memahami satu sama lain agar tercipta hubungan yang baik. 7. Saling berinteraksi dengan baik sesama teamwork. Dan terakhir, melestarikan makanan dari leluhur kita. Produk yang kami jual adalah Cassava Balls. Cassava Balls adalah bola-bola singkong yang memiliki aneka rasa sesuai dengan keinginan masing-masing pembeli. Kami menyediakan 2 menu dari Cassava Balls ini, yaitu manis dan gurih. Mungkin sudah banyak di sekitar orang yang menjual dengan topping seperti ini, akan tetapi yang membedakan dari produk kami adalah dari singkong. Adapun variasi menu yang kami sediakan antara lain, untuk yang manis terdapat original, coklat, tiramisu, green tea, keju, vanilla, brown sugar, mozzarella, hazelnut, dan ovomaltine. Dan untuk yang gurih, kami menyediakan original, ayam suwir pedas, ayam suwir original, abon ayam, dan abon sapi. Manfaat singkong bagi kesehatan adalah menambah energi, merupakan sumber serat dan karbohidrat kompleks, memiliki antioksidan yang baik, dapat menurunkan berat badan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan sistem pencernaan, meningkatkan nafsu makan, dan nutrisi yang terdapat di dalam singkong terdapat karbohidrat, protein, serat, mineral, termasuk kalium dan magnesium, fosfor dan kalsium, vitamin A dan C, dan air. Yang selanjutnya, gambaran umum dan perencanaan. Keunikan produk, menggunakan topping yang berbeda dari yang lain. Yang kedua, bahan baku mudah didapatkan. Yang ketiga, packaging yang aman dan higienis. Yang keempat, dapat dikonsumsi mulai dari anak-anak hingga dewasa. Yang kelima, dapat dibeli dalam keadaan frozen food. Yang keenam, dapat bertahan beberapa hari asalkan berada di dalam kulkas. Yang ketujuh, dapat request rasa sesuai selera masing-masing. Dan yang terakhir, harga yang terjangkau. Selanjutnya, pangsa pasar dan lokasi usaha. Penjualan Cassava Balls ini ditargetkan untuk semua kalangan, baik karyawan, mahasiswa, pelajar, buruh, dan lain-lain, karena produk ini sangat bermanfaat sekali untuk bersarapan ataupun saat bersantai dengan keluarga.
Lokasi yang digunakan harus strategis, dengan keramaian seperti di daerah dekat perkantoran, dekat kampus atau tempat pendidikan lainnya, seperti SMP, SMA, dan lain-lain. Ataupun juga bisa di food court mall yang terkenal ramai di wilayah tersebut. Yang selanjutnya, metode pelaksanaan. Pengamatan lingkungan. Menciptakan suatu bisnis kuliner, hal yang harus dilakukan adalah pengamatan lingkungan di sekitar kita untuk mengetahui strategi apa yang harus digunakan agar mendapatkan peluang yang besar dan berkembang dengan baik. Dari hasil pengamatan di sekitar, masyarakat banyak yang mencari makanan ringan yang murah, sehat, dan mengenyangkan, apalagi saat ini sedang musim hujan. Dengan keadaan seperti ini, kita bisa memanfaatkan peluang berjualan kasababal. Yang selanjutnya ada pembuatan planning usaha. Hal yang selanjutnya harus dilakukan adalah planning usaha. Di dalam planning usaha terdapat poin-poin penting yang seperti jenis usaha, strategi pemasaran yang tepat, target pasar, analisa keuangan, pemilihan lokasi, proyeksi omset dan profit. Lalu selanjutnya strategi pemasaran. Ada yang pertama, menjual produk dengan harga terjangkau, memberikan diskon untuk soft opening dan grand opening, memberikan gift di saat grand opening atau hari-hari tertentu, menjual produk dalam keadaan frozen food, menjual produk di beberapa media sosial yang ada seperti Instagram, Grab, dan Gojek, mempromosikan di platform yang ada seperti WhatsApp, Instagram, Line, Facebook, dan lain-lain, melakukan promosi di iklan Instastory, melakukan endorse ke selebgram yang ada di sekitar. Lalu yang terakhir, setiap pembelian agar mendapatkan diskon, pembeli harus follow dan share produk yang dibeli. Lalu yang selanjutnya ada persiapan dan memulai usaha. Persiapan yang dilakukan untuk usaha ini adalah menyiapkan beberapa kebutuhan seperti bahan-bahan yang akan digunakan, peralatan, barang-barang penunjang seperti memberi gift dan menyiapkan member pembelian. Setelah semua sudah dipersiapkan seperti bahan-bahan peralatan, strategi yang akan digunakan, planning usaha, pengamatan lingkungan, dan lain-lain, maka baru bisa memulai usaha sesuai dengan rencana yang kita buat. Nama merek, produk, dan label kemasan. Casavabals. Ini produknya dan seperti ini. Alat dan bahan. Alat meliputi kompor, pisau, tabung gas, panci, piring, jepit penggorengan, wajan penggorengan, tisu, sendok, garpu, panci pengukus, mangkuk, spatula, tirisan penggorengan. Bahan meliputi singkong, telur, tepung roti, tepung terigu, garam, minyak, air, topping sesuai selera. Proses pembuatan. Siapkan air secukupnya di panci pengukusan lalu masak hingga mendidih. Siapkan singkong lalu kupas dan dicuci. Setelah air mendidih, masukkan singkong ke dalam tempat pengukusan. Kukus singkong hingga matang sekitar 15-30 menit. Setelah singkong matang, dipisahkan batang singkong lalu tumbuk hingga halus. Setelah ditumbuk, bentuk setengah lingkaran dan isi topping sesuai selera dan dibentuk seperti bola-bola. Siapkan telur yang sudah dikocok dan diberi garam secukupnya. Siapkan di piring masing-masing untuk tepung terigu dan tepung roti. Masukkan bola-bola singkong ke dalam tepung terigu dan lumuri secara merata. Selanjutnya, masukkan ke dalam telur dan lumuri secara merata. Masukkan bola-bola singkong ke adonan tepung roti dan lumuri secara merata. Biaya dan jadwal kegiatan. Yakni nomor 1, jenis pengeluaran. Peralatan, biaya 4.144.000, bahan-bahan 614.000, lain-lain 280.000, jumlahkan 5.038.000. 1. Jenis kegiatan. Persiapan proposal usaha. 2. Survei lokasi usaha. 3. Pengadaan peralatan. 4. Pengadaan media promosi. 5.
menjalankan usaha. 6. Pemasaran produk. Justifikasi anggaran kegiatan. Justifikasi anggaran kegiatan peralatan penunjang sebagai berikut: material, sewa sen, kompor, pisau, panci, piring, jabit penggorengan, wajan, tisu, sendok, garpu, mangkok, spatula, tirisan, panci, dan sebagainya. Sebagai berikut: justifikasi anggaran kegiatan bahan habis pakai. Seperti itu tadi materialnya: singkong, ayam, telur, tepung roti, tepung terigu, garam halus, minyak goreng, abon sapi, ayam filet, bumbu penyedap, bawang merah, bawang putih, saus pedas, saus tomat, coklat filling, tiramisu filling, green tea filling, keju. Ini total harganya berikut. Justifikasi anggaran kegiatan lain-lain. Material, stiker logo, brosur, iklan Instagram, justifikasi pemakaian, packaging, promosi, kuantitas, harga satuan dari 5.000, 2.000, dari iklannya 60.000, total harga 20.000, 200.000 dari brosur, 200.000 dari brosur, iklan Instagram 60.000, dan totalnya 280.000. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.